Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Septiani dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas PGSD 2D dengan NIM 200005204. Tanggal pelaksanaan 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 11 sampai dengan jam 8 malam. Jadwal pelaksanaan. Kegiatan pertama mendownload aplikasi PET, membaca KM dan mempelajari tutorial pada hari Kamis 24 Juni 2021. Yang kedua, membuat rangkaian kegiatan 1, 2, dan 3 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Dan yang ketiga, membuat LKM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Yang keempat, presentasi LKM pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Lalu, pada hasil pengamatan kegiatan pertama, di sini ada rangkaian dengan lampu menyala, dan di sini ada rangkaian dengan lampu tidak menyala. Dari arah elektron, terdapat aliran elektron bergerak menuju kutub negatif ke kutub positif. Lalu dengan rangkaian lampu tidak menyala, terdapat arah aliran elektron. Arah alus listrik bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, lalu tidak dapat arah arus listrik. Hasil pengamatan kedua. Di sini ada rangkaian A dengan besar tegangan 9,0 dengan besar kuat arus 0,90. Rangkaian B terdapat tegangan 1,5, besar kuat arus 0,15. Yang C terdapat besar tegangan 3,0, yang arus listrik 0,30. Yang D terdapat tegangan 4,5 dengan kuat arus 0,45. Yang E besar tegangan 9 dengan 0,90. Hasil pengamatan ketiga. Kuat arus 2,70 dengan tegangan 900, dayanya 24,3, energinya 243 Joule dan energinya 486 Joule. Rangkaian kedua dengan kuat arus 0,60, tegangan 9,00 dengan daya 5,4 dengan energi 54 Joule dan energi 108 Joule. Rangkaian ketiga dengan kuat arus 0,45, tegangan 9,00 dengan daya 4,05 dan energi 40,5, energi 481 Joule. Diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian yang mewakili saklar dengan posisi tertutup. Karena dengan adanya rangkaian atau saklar yang tertutup, aliran tersebut dapat mengalir sehingga dapat menyalakan lampu. Nomor 2. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup adalah terdapat aliran elektron antar komponen sehingga membuat lampu menjadi nyala. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah sebanding. Semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 30 detik, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Hasilnya 0,01 A. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Ini merupakan hasilnya. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik?
hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Pada hambatan, tetap bila kuat arus bertambah besar, maka nilai tegangan bertambah besar juga. Namun, jika kuat arus berkurang, maka nilai tegangannya akan berkurang juga. Hasil pengamatan kegiatan ketiga, buatlah grafik hubungan antar kuat arus dan energi listrik. Ini hasil dari pengamatan kegiatan ketiga jika dibuat dengan grafik. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dan energi listrik yaitu semakin besar kuat arus maka energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24, dihubungkan dengan sumber tegangan 240. Jika heater menyalakan selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Maka hasilnya 72.000. Pada lampu bicara tulis 220 sampai 100. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 12.00 sampai jam 06.00 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Juli. Yang dihasilkan adalah biaya yang dikeluarkan 7.720.000. Simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan petunjuk kegiatan di bawah ini. Kesimpulan pada kegiatan ini, kita tahu bahwa rangkaian listrik terdapat rangkaian tertutup dan terbuka. Kemudian terdapat juga komponen yang terdiri dari saklar, lampu, baterai, dan kabel. Pada rangkaian tertutup, dapat membuat lampu menyala, sedangkan jika rangkaian terbuka, lampu tidak dapat menyala. Itu sebabnya karena jika rangkaian terbuka, maka tidak ada aliran arus listrik. Selain itu, dalam rangkaian listrik juga terdapat adanya kuat arus, tegangan, daya, dan energi. Kuat arus dengan tegangan juga sebanding. Apabila sumber tegangan semakin besar, maka arus juga semakin besar. Tegangan dan kuat arus listrik juga sebanding, karena jika kuat arus bertambah besar, maka tegangan jumlah bertambah besar. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, kuat arus dan energi juga sebanding. Jika kuat arusnya semakin besar, maka energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.